Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai belajar tema 8 ya. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai siklus air. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar makhluk hidup yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk kebutuhan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, mencuci baju, dan mencuci piring. Selain itu, air juga berguna untuk irigasi sawah, kegiatan perindustrian, pembangkit listrik, dan lain-lain. Lalu, apakah air di bumi ini selalu ada, ataukah bisa habis? Nah, sebelum menjawabnya, kita belajar siklus air dulu ya. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan urutan peristiwa dalam siklus air berikut ini. Pertama, panas matahari yang sampai ke bumi akan membuat air di permukaan bumi seperti laut, danau, dan sungai mengalami penguapan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan akan mengalami penguapan. Penguapan pada air permukaan tersebut dinamakan evaporasi. Sedangkan penguapan pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Kemudian, uap air hasil penguapan tadi akan naik ke atmosfer. Nah, di atmosfer ini, uap air tersebut akan mengalami kondensasi atau pengembunan sehingga menjadi titik-titik air yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selanjutnya, awan yang terbawa oleh angin ke tempat-tempat dingin akan membuat titik-titik air di awan tersebut jatuh ke permukaan bumi. Jatuhnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan maupun salju disebut dengan presipitasi. Air hujan yang jatuh ke sungai akan terbawa kembali ke laut, sedangkan air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh tanah dan menjadi air tanah yang disebut dengan proses infiltrasi. Air tanah tersebut akan mengalir ke tempat-tempat sumber air dan akhirnya menuju kembali ke laut. Jika dijadikan diagram atau bagan seperti berikut ini, yaitu mulai dari proses evaporasi dan transpirasi, lalu kondensasi, lalu presipitasi, kemudian infiltrasi, dan kembali lagi. Begitu seterusnya. Jadi, jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tepatnya yang berubah. Berikut adalah pengertian dari beberapa istilah yang kita gunakan dalam siklus air tadi. Evaporasi, yaitu penguapan yang terjadi pada air permukaan, seperti pada permukaan laut, danau, dan sungai. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Kondensasi adalah terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Presipitasi adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk air maupun salju. Dan infiltrasi adalah proses masuk atau meresapnya air hujan ke dalam tanah yang kemudian tersimpan sebagai air tanah. Sekian video pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.